Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali datang lagi di channelnya Conan Indo. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, tanggal berapa ini? Saya kurang tahu tanggal berapa, tapi hari ini tuh hari Selasa, tanggal ya tanggal lagi. Tanggal 2 April ya teman-teman 2024. Nah, saya udah persiapan semua untuk menaklukkan Pantura di momen mudik 2024. Ini helmnya udah saya siap-siapin ya. Ya Allah, semoga kita bisa sampai di sana dengan selamat. Dan satu lagi yang pengen saya katakan buat kalian-kalian nih, mudik itu harus hati-hati dan pelan-pelan karena nenek moyang kita adalah seorang pelaut bukan seorang pembalap. Oke, nanti kita akan sambung lagi video ini setelah kita sholat subuh ya. Kita subuhan dulu di kos-kosan supaya tidak terlalu kagok di jalan. Bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, pada kesempatan hari ini saya berkesempatan untuk melakukan perjalanan ke Jakarta ya. Hari ini adalah hari pertama saya touring pas di momentum mudik Ramadan 2024 yang menjelang Lebaran 2024 teman-teman. Nah, sebelumnya saya sudah pernah melakukan perjalanan itu di tahun 2023 bulan Agustus kemarin. Oke, kita nyalakan dulu motornya. Bismillahirrahmanirrahim. Dompet, yang paling penting itu dompet teman-teman. Saya pengen ngecek dulu dompet saya. Ada, KTP-nya ada. Oke, lengkap ya. Oke, ini kita udah mulai perjalanan teman-teman. Bensin kita tinggal 4 balok ya. Kita mulai perjalanan di 94.807 ya. 94.807.00 maksudnya. Kita mulai perjalanan di titik ini teman-teman. Kita mulai berangkat pada pukul 4 ya, habis sholat subuh. Ini kelihatannya langitnya agak cerah teman-teman. Nah, rute yang kita ambil adalah jalur selatan dulu teman-teman. Rute yang kita ambil adalah menuju Bandara YIA. Langsung kita ke Pasar Petanahan ya. Indomaret buka ya. Berarti sekarang Indomaret 24 jam sudah buka teman-teman. Nah, kita ngambil jalur dari selatan dulu, hybrid ya kita teman-teman. Pada momentum ini kita mengambil jalur hybrid dulu dari Jogja menuju Kebumen, tapi Kebumen itu kita nggak ngambil yang jalan nasional ya, kita ngambil jalan Dendels itu. Terus nanti kita naik ke arah utara menuju Aji Barang, Pejagan, lalu kita masuk ke Cirebon teman-teman. Brebes dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tutup dulu visornya teman-teman karena banyak debu ya dari kendaraan gede di belakang, di depan saya. Nah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita udah keluar dari kos-kosan ya, ini kita mampir dulu sebentar ngeliatin perlengkapan touring kita. Dari sini ya, GoPro udah kepasang, ada tas depan ada 2, 3 ya, sama itu tas lempang 1, ini tas tailbag sama kardus, isinya adalah pakaian-pakaian yang bakal nggak saya sentuh sama sekali ketika saya udah sampai di titik tujuan akhir teman-teman. Nah sedangkan ini yang keempat ini masih bisa saya modifikasi ketika ada hujan nanti datang, sedangkan ini udah diplastikin ya, jadi nggak usah diganggu gugat. Sedangkan ini pakai nanti kresek hitam, ini saya masukin dalam jok biar aman. Nah pokoknya semua udah disetting lah untuk persiapan jalanan ketika kondisi hujan ya. Beginilah situasi motor saya teman-teman. Nah kalau bisa kalian lihat, ini sorry ya kalau agak gelap ya. Nah ini motor saya habis kecelakaan kemarin, ya ditabrak. Jadi orang nggak sengaja nabrak saya karena dia nerobos lampu merah. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita lanjutkan lagi video perjalanan kita. Bye bye. Yuk kita lanjut lagi teman-teman. Nah sekarang kita udah melewati SPBU Ambar Ketawang ya teman-teman ya. Ini kita mau masuk ke lampu merah yang dekat dengan SPBU Ambar Ketawang teman-teman. Nah, alhamdulillah di sini perjalanan kita pada pagi hari ini itu terbilang sangat lancar ya, dan juga lalu lintas tidak terlalu ramai. Di sini juga cuacanya sangat cerah teman-teman di pagi hari menjelang jam 6 pagi ya. Matahari terbit dari arah timur, dan saya bentar lagi ini mau masuk ke daerah Bandara YIA Yogyakarta International Airport ya. Ini di jalan selatan teman-teman. Dan saya pun berinisiatif untuk menepi dulu sebentar karena untuk menikmati suasana pagi di jalan raya mau ke arah bandara ini ya. Saya melihat pemandangan sangat indah, tapi saya tidak mengambil foto ataupun gambar dikarenakan agak sedikit ribet
Nah, teman-teman, dan saya sini melepaskan tali pengunci dedering saya karena terlalu menjepit di bagian leher sehingga membuat saya kurang nyaman ketika berkendara, teman-teman. Ini saya mencoba untuk mengikat kembali tali pengaman dederingnya supaya lebih enak di leher, tidak terlalu sakit, teman-teman. Cuacanya sangat dingin ya, saya nggak kuat ini, sampai visor aja saya ngembun itu, teman-teman. Alhamdulillah ya, Allah masih memberikan saya kesempatan untuk melakukan perjalanan ini. Oke, kita akan lanjut lagi setelah penguncian dedering ini selesai saya kancingkan. Dan sebelum kita memulai perjalanan, ketika kita telah menepi, kita melihat dulu dari belakang, teman-teman. Siapa tahu ada mobil dari arah belakang yang melaju kencang. Jangan gegabah ya. Nah, saya pakai sarung tangan dulu supaya tidak menggigil tangan saya, teman-teman. Halo teman-teman, nih sebentar lagi kita akan masuk ke Bandara YIA Kulon Progo ya. Setelah mengarungi beberapa kilometer perjalanan dari kos-kosan saya, sekarang saat ini saya sudah sampai di Bandara YIA. Tapi bandaranya masih agak di depan sana, teman-teman. Sekitar berapa kilometer gitu. Oke, sekarang ini matahari udah mulai terbit ya. Dan alhamdulillah pada perjalanan kita pagi hari ini habis diguyur hujan, teman-teman. Jadi bawaannya tuh seger ya, nggak bikin suntuk, enak gitu. Dan alhamdulillah saya hari ini saya usahakan puasa ya, teman-teman ya. Meskipun nanti di kedepannya ataupun di perjalanan siang harinya saya masih kuat atau enggak, yang penting saya usahakan hari ini saya berpuasa. Meskipun target saya ya, karena saya seorang musafir ya, jadi diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Ini hotel-hotel Ibis sudah mulai terbangun, teman-teman, bernuansa luar negeri gitu ya. Hotelnya mantap. Ini ada pom bensin sebelah kiri, tapi nanti kita ngisinya agak di depan aja, teman-teman. Kita nggak ngisi di situ. Nah, ini dia nih Bandara YIA. Tuh dia bandaranya. Nah, kalau kalian di sini, kalau mau ke bandara, langsung ambil yang jalur sebelah kiri, teman-teman. Langsung mengarah ke arah bandara ya. Jangan lurus. Nanti kalau kalian lurus itu ke arah Jalan Dendel sama Jalan Nasional 3, teman-teman. Belok ke kiri, ada tikungan gitu, teman-teman. Oke? Nah, di sini saya tidak sempat untuk mengabadikan momen ataupun berfoto di depan tulisan Bandara Yogyakarta International Airport ya, karena saya untuk meringkas durasi perjalanan, cukup kita nikmati saja pemandangannya. Oke, kita sudah melewati Bandara YIA, teman-teman. Nah, sekarang ini kita akan menuju ke Jalan Dendels dulu ya. Nah, ini kita belok ke kiri, teman-teman. Karena kalau lurus ke sana kita ke arah Jalan Nasional Kebumen ya. Nah, kalau kalian dari arah bandara, itu ada nemu pos polisi ya, nanti itu belok ke kiri. Dan saya nggak mau lewat di situ. Kayaknya di sini barusan hujan, teman-teman. Barusan banget ya hujannya ya. Moga aja di daerah yang underpass apa namanya tuh ya, saya lupa namanya. Popol atau Pupul ya. Itu tidak banjir, teman-teman. Waduh, ini ada pasar nih. Oke, kita udah lewat nih pasar ya, teman-teman ya. Oh, ini kayaknya pasar mau lebaran deh. Nah, kelebihan kalau kita melakukan touring ya, perjalanan motor itu di musim penghujan seperti ini, itu jalanan tidak berdebu, teman-teman. Jadi aman. Helm kita tidak kotor ya, karena debunya udah apa namanya tuh, ketahan di jalan gitu sama air. Jadi nggak terbang kemana-mana, teman-teman. Ini seger banget ya kalau kita perjalanan pas hujan-hujan gini ya. Tapi ya kalau melakukan perjalanan touring di musim penghujan ini, kalian harus ekstra hati-hati ya. Yang pertama itu motor kalian, apalagi ban motor kalian itu rawan tergelincir ya, sehingga membuat kalian itu bisa jatuh. Yang kedua, kekurangan kalau melakukan perjalanan touring itu, kalian harus mempersiapkan plastik ataupun jas hujan untuk menutupi barang-barang bawaan kalian sama menutupi badan kalian, teman-teman. Nah, saya udah persiapkan 2 helm nih. Jadi saya bawa 2 helm full face sama helm half face, teman-teman. Nih kita mau nyari pom bensin dulu, teman-teman.
biar nanti nggak panik ya kalau bensinnya tinggal 3 balok gini. Kayak agak panik sih. Kita jalan santai aja ya, jangan tergesa-gesa. Mudah aja nanti di daerah Aji Barang itu saya nggak kena hujan ya teman-teman ya. Takutnya kena hujan teman-teman. Soalnya kalau hujan begitu saya juga yang repot. Nah, ini adalah pengisian bensin pertama saya. Nanti kita akan hitung berapa pengeluaran ketika berkendara di musim mudik begini. Untuk bensin nanti semua akan saya kalkulasikan ya, totalnya berapa untuk sekali perjalanan aja teman-teman. Nah, kita akan isi bensin dulu di sini teman-teman, karena saya takut nanti di depan itu nggak ada lagi pom bensin ya. Nah, kita isi bensin dulu di sini. Isi Pertalite atau Pertamax ya. Pertalite aja teman-teman, biar nggak boros. Nggak bisa dibuka ya. Kita ngisi pertama kali adalah sekitar 25.000 dulu ya, supaya nanti hitungannya enak teman-teman. Kita ngisinya ganjil-ganjil aja ya. Ini 25.000 dulu saya isi. 25 bang? Iya Pertalite. Ini barusan hujan ya? Barusan hujan. Oh tadi malam. Iya bang. Ya kita ngisi 25 teman-teman. Tadi kata masnya itu di sini tuh hujan, cuman tadi malam teman-teman. Nah alhamdulillah kalau berangkat jam 6 pagi itu udah nggak hujan lagi ya. Berarti bener dugaan saya. Aduh jas sarung tangan saya di dalam jok ya. Tampil dulu sarung tangannya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan setelah ngisi bensin nih. Ini untuk GoPro Hero 8 belum saya nyalakan ya, karena khusus untuk di daerah yang lain. Karena kalau cuma ngerekam di awal-awal nanti saya bingung buat mindahin, filenya terlalu gede, kebanyakan file. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Kita mulai dengan bismillah. Itu udah ngisi angin. Sudah mengisi bensin di harga 25.000 Pertalite ya. Oke, kita sambung lagi video nanti di daerah Pasar Petanahan ya. Petanahan atau Petahanan, saya lupa. Petanahan kayaknya. Assalamualaikum. Nah oke teman-teman, tadi setelah kita mengisi bensin ya, ini jalur yang saya ambil adalah jalur Jalan Dendels ya teman-teman ya. Nah setelah itu dari SPBU ini saya melanjut perjalanan kurang lebih sekitar berapa menit ya menuju ke pertigaan Dendels teman-teman. Nanti di pertigaan Dendels itu saya agak miring, ngambil condong ke arah kiri teman-teman. Tikungan itu ada tikungan ke arah kiri. Nah kalau tikungan ke arah kiri itu nama jalannya adalah jalan Jalan Pantai Selatan Jawa teman-teman. Nah sedangkan kalau lurus yang di pertigaan Dendels itu Jalan Dendels teman-teman. Nah inilah videonya saya bikin sampai saya bertemu di pertigaan pertigaan Pasar Petanahan teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah sekarang saya ini sendiri udah mencapai Sumpio ya, lingkar Sumpio. Kita akan masuk ke Bumi Ayu dalam waktu sekitar 1,5 jam lagi ya dari sini, dari lingkar Sumpio. Nah inilah rute saya dari lingkar Sumpio dengan durasi 1 jam 53 atau 52 menit menuju Bumi Ayu. Tadi saya nggak sempat ngerekam ya teman-teman karena saya ngejar waktu. Nah saya baru sempat lagi ngerekam ketika badan udah agak enakan, kondisi lalu lintas sudah agak mulai sepi. Tadi lumayan rame ya di daerah Gombong, itu rame banget kendaraan lalu lalang, jadi saya kurang tertarik untuk merekam video. Nah di sini kelihatan agak sepi ya, seperti jalan lintas apa gitu. Ini udah masuk ke plat Cilacap ya teman-teman ya, daerah Banyumas ini plat R. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Konan Indo. Pada siang hari ini jam 9 kurang 5 menit ya, saya alhamdulillah udah sampai di suatu masjid yang namanya masjid ini.
Masjid Jami Baitul Muslimin teman-teman. Saya di sini buang air juga, buang air kecil sama ganti visor dari clear visor menjadi dark smoke ya. Karena tadi visornya agak kotor teman-teman, karena kan tadi di daerah Kebumen itu hujan ringan ya. Jadi saya kena percikan dari truk-truk yang ada di depan saya, dan saya udah nggak tahan lagi nih, pengen buang air. Nah oke, saksikan terus video Conan Indo nih, kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita setelah kita rapi-rapi dan kita pakai wear pack ataupun atribut berkendara ya teman-teman ya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya udah mau melanjutkan lagi perjalanan saya. Ini kita habis tadi pedicure di Masjid Jami Baitul Muslimin ya. Karena saya perlu melakukan pedicure teman-teman, supaya badan saya ini nggak terlalu keset. Kalau belum melakukan pedicure itu rasanya kurang afdol teman-teman. Ini kita mulai lagi perjalanan kita di pukul 9 ya, 9:05. Oke deh, saya puasa juga teman-teman. Baru pukul 9 coba. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada yang ketinggalan, barang-barang saya aman. Oke deh. Kayaknya ini mau hujan ya teman-teman ya. Kayaknya mendung ini. Moga aja nggak hujan sih. Karena kalau hujan ini ribet teman-teman. Serius beneran ribet. Ini kesini tahu oh pantesan ada yang macet. Aduh, nah ini kita udah masuk ke daerah Bumi Ayu ya, Cilacap bercahaya. Ini kita masuk ke daerah Bumi Ayu. Mendung ya teman-teman ya, semoga aja nggak hujan ya. Nah ini kita depan, nanti ini belok ke kanan teman-teman. Kayaknya mbak ini pengen lurus ke sana deh. Kalau saya pengen belok ke kanan teman-teman. Oh mbaknya pengen belok juga ya. Ini kita udah sampai di simpang pertigaan Sampang ya. Nah ini kita udah mau hijau, kita belok ke kanan teman-teman. Santai aja, nggak usah terlalu inilah, terlalu buru-buru. Lagian juga lebarannya masih ada 10 harian lagi teman-teman. Saya takut kena hujan ya. Moga aja nggak hujan. Kalau misalkan hujan, nanti saya mau ganti ke helm halves ya. Aduh, capek aku. Nah ini ada rel kereta api nih teman-teman. Di mana ya rel kereta apinya ya? Nah kita pengen masuk jalan ini, flyover ini ya guys. Ini flyover Bumi Ayu. Di bawah ini ada perlintasan KAI ya. Kita udah mau sampai guys, daerah perkotaan ini teman-teman. Di sini di Google Maps saya diarahin untuk belok ke kanan ya. Karena kalau kita lurus ke sana itu nggak bisa. Ada penutupan jalan kayaknya. Ini rame dikarenakan hari ini masih pada kuliah ya. Jadi saya ini mau mulai perjalanan di hari orang pada aktif bersekolah nih. Dari tadi banyak anak-anak SMP, SMA, anak-anak kuliah. Biasanya kayak kalau berangkat tuh hari Sabtu kemarin waktu bulan Agustus ya. Nah saya berangkat kemarin pas Agustus itu, yang ngeliatin adik saya mau berangkat ke Yaman itu hari Sabtu. Jadi jalanan itu ya rada sepi, nggak rame.
Kan kalau Sabtu kan anak-anak sekolahan pada libur. Nah kalau sekarang ini ya begini teman-teman, ramai. Salip woi. Samaan anjir. Nah ini kita udah masuk ke Bumi Ayu teman-teman. Tadi mbaknya lama banget nyalipnya, gila. Padahal udah ada momentum untuk nyalip, nggak ada salip-salip, malah asik ngobrol lagi. Si bensin nanti aja lah, masih banyak nih, masih ada 3 balok. Wih mantep ya pemandangannya teman-teman ya. Bumi Ayu selalu menyuguhkan pemandangan yang sangat indah nih. Ini sekarang udah lagi mendung nih. Moga aja di Pantura nggak hujan ya. Kalaupun di Pantura hujan nggak apa-apa lah, soalnya jalannya agak lurus-lurus gitu kan ya. Nah ini kita lurus aja nih teman-teman. Perjalanan kita hari ini ya nggak terlalu capek lah, meskipun saya puasa ya teman-teman ya. Tidak ada kata lelah meskipun berpuasa. Sapi. Nah biasanya di titik ini macet teman-teman, karena kemarin tuh waktu saya berangkat pertama kali ada truk yang nggak bisa nanjak ya, jadi bannya atau patah atau gimana itu kemarin, saya lupa juga. Oke kita udah nurun. Wih salib 2, 3, 4, 5. Boh. Ya kita bentar lagi mau masuk ke underpass. Apa sih namanya saya lupa. Assalamualaikum. Ya kita bentar lagi mau masuk ke underpass. Apa sih namanya saya lupa. Tolol. Bocil koplak. Goblok. Padahal puasa loh saya ini. Dia lari-lari coba bos anak kecil tuh. Saya mau isi bensin dulu ya. Kalau misalkan nggak rame. Ini rame nggak ya kira-kira? Kelihatannya rame teman-teman. Tapi saya pengen ngisi aja lah, supaya nggak ngisi-ngisi lagi ya. Ini sisa 3 balok. Kita isi pertalite aja teman-teman, biar nggak, meskipun ada godaan di situ buat ngisi pertamax ya, saya nggak mau. Sini aja cukup. Oke kita ngisi lagi pengisian yang kedua teman-teman. Ini pertalite, kita ngambilnya pertalite ya. Saya nggak ngambil pertamax karena buat mastiin berapa sih total kalau pakai pertalite itu. Pertalite 28. Tadi 25 ya, sekarang kita ngisi 28. Kita nggak usah ngisi full teman-teman, hampir mendekati full ya. Kasih. Yep, kita udah ngisi pertalite 28, tadi 25 yang pertama, ini yang kedua 28. Kita mau mencoba apakah boros ya teman-teman atau enggak boros. Berarti pengeluaran bensin saya dari Jogja menuju Jakarta itu habis berapa ya kisarannya. Oke kita udah mau siap OTW lagi teman-teman, setelah ngisi bensin yang kedua di daerah ini SPBU di depan Klinik Aisyah Muhammadiyah ya, di Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Oh kita sekarang udah masuk Brebes ya, saya kurang tahu, kira ini masih Bumi Ayu, ternyata udah Brebes teman-teman, tapi udah beda kecamatan ini. Yep, bismillahirrahmanirrahim ya. Tuh anginnya kerasa guys di kepala saya ini ngalir. Ini sekarang kita mau masuk ke daerah mana ini ya. Nah ini saya kurang tahu nih nama daerahnya apa ya, yang underpass itu. Biasanya underpass ini kalau hujan ya teman-teman, itu pasti banjir.
Tapi alhamdulillah sekarang ini hari Selasa nggak hujan ya, jadi kemungkinan besar ini nggak banjir, kering ya. Nah, kita masuk ke dalam lorong ini teman-teman. Wih, baru. Ini baru dibangun ya. Saya mau istirahat dulu teman-teman, capek. Tapi sini enak nggak ya? Panas ya. Saya mau ganti visor aja, ganti baterai GoPro. Bye bye. Nah, ini kembali lagi saya merekam, namun saya ngerekam pakai dua GoPro ya, GoPro Hero 8 dan GoPro Hero 4 ini, karena saya udah lama nggak ngerekam pakai GoPro Hero 8 semenjak perjalanan cuma 2 kali atau 3 kali, saya kurang tahu. Yuk kita kembali lagi melanjutkan perjalanan. Saya harus bongkar-bongkar helm ya, karena telinga saya sakit teman-teman. Oke, ini kita bentar lagi mau sholat zuhur ya teman-teman ya. Ini sekarang udah pukul 11.27. Nah, ini kita mau masuk di underpass apa sih namanya nih? Jadi underpass yang antara Jalan Raya Cilacap Tegal itu loh teman-teman. Nah, jadi yang saya maksud itu adalah underpass Prupuk teman-teman. Jadi underpass ini biasanya kalau seharian penuh itu hujan, itu bakalan tergenang dengan air sehingga kendaraan roda 2 itu tidak bisa melintas teman-teman. Bahkan mobil SUV aja, mobil pribadi itu juga nggak bisa lewat teman-teman di bawah underpass ini, dikarenakan ketinggian air yang menggenangi jalan tersebut. Nah, cuman mobil truk aja ataupun kendaraan yang gede-gede gitu yang bisa melewati underpass Prupuk teman-teman. Makanya saya agak khawatir apabila perjalanan ini terkendala hujan. Saya nggak takut hujan teman-teman, cuman saya takut banjir aja itu. Ya, ini dia ini teman-teman. Biasanya di sini banjir ya. Ini underpass yang saya maksud ya, yang di depan ini. 3, 2, 1. Nah, biasanya kalau hujan di sini tuh underpass apa sih namanya tuh? Aduh, lupa aku. Nah, ini nih. Ini biasanya banjir teman-teman. Banjirnya lumayan tinggi ya, sampai sewarna hitam-hitam itu teman-teman. Jadi motor-motor tuh nggak bisa lewat di sini karena tenggelam. Untungnya saya berkendara ya tadi, meskipun agak mendung, ternyata nggak hujan ya di daerah Jawa Tengah ini ya. Yang mendung malah daerah Kebumen, Kulon Progo tuh mendung tuh. Oke, kita udah masuk ke daerah apa namanya nih, Kaligayam. Lumayan padat ya kendaraannya, orang pada mudik teman-teman, sampai bawa anak kecil pakai helm, pakai kacamata. Tapi ya kasihan lah, kan ada debu teman-teman. Bentar lagi, setengah hari lagi ya kita mau berbuka puasa. Ini nggak kerasa udah jam segini. Kita nggak bisa nyalip teman-teman karena lagi rame ya. Nah, ini kita salip nih. Nggak bisa ya, nggak nyampe. Udah deket salip. Nah, kita udah masuk ke kota Tegal. Kita ambil yang di sebelah kanan teman-teman, karena kita pengen ke Cirebon. Kalau pengen ke Semarang kita ambil yang di atas ya. Nah, kita ambil yang di sebelah kanan yang turun ke bawah. Oke. Nah, kita di sini akhirnya jalan beton lagi kita bos. Kita udah mau masuk sholat zuhur ini teman-teman ya. Kalau nanti ada masjid, saya mampir masjid dulu. Nah, setelah tadi kita melakukan perjalanan, nah ini saya mau melanjutkan lagi perjalanan saya teman-teman, setelah saya mendirikan sholat zuhur secara berjamaah di Masjid Jami Al-Hikmah yang berada di Desa Dukuh Tari, Kecamatan Ketanggungan ya, di Brebes. Ya, ini mau masuk ke flyover Dermoleng, lalu kita belok ke kiri, lalu belok ke kanan untuk menuju ke arah Pantura teman-teman. Oke, saksikan terus videonya. Bye-bye. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita udah selesai sholat zuhur ya. Nih kita mau pergi lagi buat OTW ke Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke teman-teman, kita mulai lagi perjalanan kita. Setelah beberapa menit kita tadi istirahat bentar ya, merelaksasikan badan dan ya pokoknya semua lah. Kita relaksasi badan, kita ini pedicure, cuci muka, sholat zuhur berjamaah alhamdulillah tadi ya. Kalau saya membatalkan puasa saya rugi karena ini udah setengah hari teman-teman. Nanggung ya, bentar lagi soalnya udah mau berbuka puasa. Saya pengen ngerasain sekali-sekali itu gimana kenikmatan orang yang benar-benar berpuasa terus dia melakukan touring. Enak banget kayaknya, nikmat. Kita belok ke kiri teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah setelah kita belok ke kiri ini, nanti di depan kita akan belok ke kanan ya. Itu mau menuju ke arah Pantura, Brebes. Nah saya kudu hati-hati ini teman, karena sekarang beritanya di Pantura ini ada banyak jalan berlubang ya. Tapi nanti mari kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Ini kita masuk ke daerah Pejagan ya. Belum deh, ini masih daerah Ketanggungan, sorry. Ini saat ini setelah dari masjid tadi kita udah masuk daerah Ketanggungan. Nanti di depan sana setelah dari di bawah underpass jalan tol, kita masuk ke daerah Pejagan teman-teman. Kita menambah angin dulu ya. Boleh nambah angin depan belakang nggak ya? Nambah angin bang? Nambah angin depan belakang? Ya, nggak nambah aja. Kita nambah angin dulu ya teman-teman ya. Semoga aja ada nih anginnya. Hah? Oh nggak apa-apa, capek duduk aku bang. Kita udah ganti oli, udah nambah angin lagi. Tadi malam udah ganti. Oke teman-teman, kita udah record lagi. Mau lanjut lagi perjalanan kita ya. Kita ke Jakarta masih agak lama teman-teman, masih sekitar 7 jam lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim aja deh. Terlalu terjal. Oke, kita udah ganti angin. Tadi ditambahin ulang ya sama masnya. Keren banget coba. Kita nih lagi haus brutal ya teman-teman ya. Nah sekarang ini kita masih sekitar 12 menit lagi teman-teman untuk masuk ke perlintasan kereta api yang mau menuju ke arah Jalan Raya Pantura teman-teman. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melaksanakan perjalanan di siang hari sembari puasa lagi ya. Orang lain mah pasti udah nggak kuat teman-teman. Kalau saya ngebayangin betapa gigihnya para orang-orang Islam terdahulu ya. Mereka melakukan ataupun ikut berperang di Perang Badar tapi dalam keadaan berpuasa. Nah ini kita sekitar 9 menit lagi untuk sampai ke daerah Pantura Brebes ya. Emang bener sih kalau perjalanan siang ini rada menguras tenaga teman-teman dibanding perjalanan malam ya. Kalau perjalanan malam itu perjalanan malam itu sangat mencapekkan tapi enak, dingin coy. Kalau malam itu kan bawaannya ngantuk ya. Nah itu tuh di atas ada jalan tol teman-teman. Masya Allah, debunya banyak banget ya. Ini debunya nggak ngotak, ini debu dari mana aja ya.
Nah, ini sekarang kita udah masuk di pertigaan keluar jalan tol Kanci ya, Pejagan. Alhamdulillah teman-teman, ini sekarang saya sudah masuk di exit tol Pejagan yang dekat dengan kantor pos polisi teman-teman. Nah, pada saat ini saya mau mengarah ke arah Balai Desa Pejagan untuk lanjut ke jalur Pantura Brebes teman-teman. Oke lah, di sini saya akhiri dulu video saya perjalanan dari Jogja ke Jakarta untuk part 1 ya. Sedangkan part 2-nya akan saya lanjut di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video Conan Indo. Apapun yang kalian lakukan, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian menonton video ini, semoga kalian sehat selalu dan keluarga kalian diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan rezeki yang lancar. Conan Indo di sini pamit undur diri, kita lanjut ke part 2. Bye bye.